Dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Kita sebenarnya sudah muak disuguhi dengan dagelan yang tidak bermutu ini ya. Semenjak dulu dia orasi di Jogja, dia sudah marah. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Jika ini negara hukum, kenapa dia tidak pernah menempuh jalur hukum? Kepada siapa dia marah? Mengapa dia marah? Apa karena Pertamax oplosan? Atau kasus emas palsu? Atau kasus ijazah palsu? Atau mungkin karena kasus pupuk papa? Atau karena hutang negara semakin besar dan APBN defisit 31,2 triliun? Atau karena Harun Masiku yang belum tertangkap? Atau KPK yang dilemahkan? Kalau tidak menempuh jalur hukum, sudah pasti ini cuma bacot alias omong-omong doang. Nggak perlu kita menutupi kecurangan demi kecurangan, menutupi kebusukan demi kebusukan, menutupi kebodohan demi kebodohan. Karena apa? Kualitas SDM seseorang itu dilihat dari latar belakang pendidikannya juga. Contoh ya, Pak SBY, cara memimpin beliau, body language beliau, cara berbicara beliau, cara berpidato beliau, yang baru anget-anget aja lah. Cara penyampaian bahasa Inggris beliau seperti apa dan bagaimana, beda dengan Jokowi. Apalagi si Samsul anaknya, sangat-sangat amburadul kalau menurut. Yap, masih menjadi misteri nih guys. Sebenarnya Pak Jokowi atau Pak Mul marah kepada siapa? Marah kepada netizen karena sering ngeledekin Pak Mulyono atau marah kepada PDIP? Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa dasarnya Pak Mulyono atau Pak Jokowi ini marah kepada netizen atau rakyat yang selalu kritis atas apa yang menjadi kelakuan busuknya Pak Mulyono ini? Dan apa dasarnya marah kepada PDIP? Padahal selama ini yang berkhianat itu adalah Pak Mulyono. Saya kira ini drama baru lagi nih yang akan dibuat oleh Pak Mulyono, seolah-olah dirinya adalah korban dari orang-orang yang selama ini mengkritisi ataupun PDIP yang dianggap sebagai partai yang membuang Pak Jokowi atau Pak Mulyono. Padahal Pak Mulyono lah yang mengkhianati PDIP. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu bagaimana komentar Mbak Nopi. Saya kira apa yang menjadi komentarnya sangat cerdas dan menohok Pak Mulyono. Difitnah, saya diam. Dicela, saya diam. Dijelekan, saya diam. Serba diam. Dimaki-maki, ngutang diam. saya diam. Selama ini saya ngalah terus loh, tapi semua ada batasnya. Itulah yang diucapkan oleh seorang Jokowi ketika diwawancara oleh salah satu media. Pak Jokowi, Anda memang sangat layak dan pantas mendapatkan semua itu. Anda sadar gak? Coba gunakan sedikit aja Pak Jokowi hati nurani Anda dan logika Anda. Siapa orang dan partai yang sudah mengangkat harkat, derajat, martabat Anda hingga saat ini? Berulang kali saya jelaskan, walaupun 1000% rakyat Indonesia mendukung dan memilih Anda, tetapi jika pada saat itu tidak ada kendaraan partai yang notabene-nya PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, maka Anda nothing. Anda sadar gak, wahai Jokowi, siapa selama ini yang berada di garda terdepan untuk menjaga, melindungi, dan mengawal Anda dan pemerintahan Anda selama 10 tahun? Ya ada relawan, tapi siapa yang paling berada di garda terdepan?
Bagaimana seorang Adian Napitupulu berjuang menjaga Anda, melindungi, mengcounter semua isu-isu negatif kepada Anda, kepada pemerintahan Anda. Tapi apa yang mereka terima? Sebuah pengkhianatan. Anda mau bilang itu bukan sebuah pengkhianatan? Tolong jelaskan kepada saya, wahai seorang Jokowi, ketika Anda membiarkan anak dan menantu Anda maju dari partai lain saat Pilpres kemarin, yang jelas anak dan menantu Anda masih menjadi sah kader PDI Perjuangan. Anda tahu kan bagaimana di dalam ADART PDI Perjuangan? Dan Anda sadarkan siapa yang mengusung Anda dari mulai wali kota hingga menjadi presiden 2 periode? Apakah yang Anda lakukan itu bukan sebuah pengkhianatan? Anda sadar gak ketika Anda membiarkan anak Anda yang karbitan itu maju dengan merubah undang-undang melalui adik ipar Anda si Paman Usman? Apakah itu bukan merusak konstitusi dan demokrasi? Apakah itu bukan sebuah pengkhianatan terhadap bangsa ini? Tolong Anda jelaskan, jika memang yang Anda lakukan bukan sebuah pengkhianatan. Bahkan dengan terang-terangan saat Pilpres dan Pilkada, Anda jelas melakukan cawe-cawe. Jelas. Oke, saat Pilkada Anda udah nggak jadi presiden, itu hak Anda. Tapi ingat, Anda masih kader PDI Perjuangan pada saat itu. Di mana hati nurani Anda, wahai seorang Jokowi? Di mana ketika Anda malah menghancurkan partai yang sudah membesarkan Anda, keluarga Anda hingga detik ini? Salahkah kami yang akhirnya memiliki kekecewaan, kemarahan, emosi dengan apa yang selama ini Anda sudah lakukan? Bukan hanya sekedar kepada PDI Perjuangan, tetapi kepada bangsa ini. Anda bilang semua ada batasnya. Ya, kami pun ada batasnya. Kami bukan malaikat atau nabi. Kami hanya manusia biasa yang memiliki batas kesabaran dengan apa yang sudah Anda lakukan, dengan pengkhianatan yang sudah Anda lakukan. Sadarkah Anda sudah membunuh cita-cita reformasi? Sadarkah Anda sudah merusak demokrasi dan konstitusi? Di mana hati nurani Anda, wahai seorang Jokowi? Seorang perempuan tua yang sudah membela Anda, tapi Anda perlakukan seperti ini. Miris. Ya, mungkin Anda bisa kuasain dan kendalikan bangsa ini, Indonesia. Bahkan mungkin dunia pun bisa Anda kendalikan. Tapi ingat, sehebat apapun saat itu seorang Fir'aun, ketika Tuhan berkehendak kun fayakun, semua tidak ada artinya. Percayalah, mungkin kami tidak bisa membalas apa yang sudah Anda perbuat selama ini kepada PDI Perjuangan, kepada Ibu Megawati, kepada bangsa ini. Tetapi ada Tuhan yang akan membalas semua apa yang sudah Anda lakukan selama ini. Janganlah Anda seolah-olah memframing bahwa selama ini Anda sudah terzolimi, Anda sudah tersakiti. Padahal yang jelas zolim adalah Anda yang sudah menyakiti Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati. Anda yang sudah zolim kepada PDI Perjuangan. Anda yang sudah mengkhianati bangsa ini. Ingat, wahai Jokowi, di atas langit masih ada langit. Anda tidak akan pernah bisa melawan kuasa Tuhan. Itu yang harus Anda ingat. Merdeka.